semester 5. Hari ini akan wawancara Ibu dengan berhubungan dengan mata kuliah tentang perencanaan pembelajaran. Aku Nida, ini ada Safira, ada Sarah. Kami izin untuk mendokumentasikan diri. Boleh. Nah, mungkin Tenang ya. kita santai aja, Bu. Nah, mungkin nanti kalau misalkan izin foto ruang kelas atau kalau misalkan untuk kurikulumnya juga boleh difoto atau gimana, Ibu? Kurikulumnya ada di laptop nanti gimana ya enaknya? Filenya aja ya, atau filenya ya. Jadi nanti saya kirim untuk kurikulumnya. Karena memang sekarang makin di sini kita jarang print. Oh iya benar. Karena kalau printnya file gitu. Betul. Mau aja ya. Di sini ada beberapa pertanyaan, Ibu. Yang pertama terkait untuk model pembelajaran. Nah, di TK ini sendiri untuk model pembelajaran itu memakai apa, Ibu? Sentra atau tematik atau proyek atau gimana? Di sini masih kelompok ya untuk ininya. Tapi tetap kalau misalnya pagi-pagi kita ya sentra dulu, ada sentra. Terus mengenai pembelajaran sebetulnya saya serahkan ke guru masing-masing. Mau pembelajaran, mau modul ajar dan sebagainya. Sasiannya mengaseskan. Kalau sentra tadi ada sentra apa yang kami bagi? Sentra itu hanya untuk seperti menyapa ya. Jadi menanyakan apa kabar, terus sarapan sama doa-doa kita. Ada doa-doa harian, surat-surat pendek sama apa sih namanya sadis-sadis itu di sentra di pastor ya di badan itu. Bukan sentra per kelas ya maksudnya. Jadi kita hanya circle doang, kita bukan ini hanya circle. Jadi kalau sentra kita hanya ruangan yang terbatas ya. Jadi nggak ada sentra. Tadi kan Ibu bilang kalau misalkan pembelajaran ini masih pembelajaran berkelompok. Nah, kalau boleh tahu apa sih alasan Ibu untuk memilih model pembelajaran tersebut? Karena apa ya? Karena lebih simple kalau kata saya ya. Jadi kalau anak-anak masih belajar berkelompok di kelas, kalau saya sebenarnya kita punya ada rencana ke depan itu sentra. Cuma kan memang persiapannya kan semakin nggak semakin kita ada ruangannya harus benar-benar full ini sentra apa. Jadi semua bisa terpenuhi. Tapi kan memang pertama ruangannya kecil-kecil terbatas, jadinya belum bisa. Jadinya sekelompok aja kita. Nah, untuk kegiatan kelompok itu biasanya kegiatan belajar apa sih, Bu, yang anak di kelas itu lakukan? Pembelajaran kita ada FH, ada kegiatan. Kalau kegiatan kan dari hasil ini ya, guru-guru ya, guru atau misalnya. Tapi tetap kita ada penunjangnya. Karena tidak bisa bilang kan, karena guru orang tua juga nanya, pakainya hari ini pakai apa ya? Kalau kan di TK sebenarnya nggak boleh ya, saling split kan belum boleh. Tapi kan untuk orang tua dan kebetulan masuk ke SD di tes. Jadinya sedih deh. Nah, menurut Ibu untuk kelebihan model yang tadi Ibu pakai apa sih, model berkelompok tadi? Berkelompok sebenarnya ada plus minus ya. Plus, karena kalau plusnya mungkin anak bisa apa sih? Pertama dia bisa kerjasama, bisa sebenarnya lain juga bisa sih kerjasama dan sebagainya. Tapi kayaknya lebih gurunya lebih ini ke kelompok deh. Jadi kayak klasikal ya kalau kelompok ya, kayak klasikal itu jadinya enggak ini. Tapi tetap kalau misalnya ada pembelajaran di luar kita keluar. Apa sih namanya, memanfaatkan lingkungan itu, mencari dan berikut apa batu-batu itu sih kalau menurut saya yang selama ini kita jalanin ya. Kendala dari pembelajaran kelompok itu ada nggak, Bu? Sebenarnya lebih enak sih ke guru langsung ya, kendala dan ininya. Nanti coba boleh saya tanya, ambil guru satu boleh ya, masa karena saya kan di kelas juga tidak hanya keliling-keliling. Oh ya, tunggu sebentar ya. Nggak sama-sama. Karena saya jarang di kelas jadi ini kepuasan keliling-keliling. Apa nih? Nah, Permainan diri dulu atau nggak nih? Malu udah putus. Oke, apa nih? Jadi lanjut ke Ibu ya. Aku dengar kalau di TK-nya kepakai sistem kelompok. Nah, untuk pengajaran di kelasnya itu ada kendalanya nggak sih, Bu, di teman sistem kelompok tersebut? Kalau untuk kendala sih karena
biasa ya. Kayak kendala-kendala sih udah bisa kita atasi ya, karena pembiasaan yang kita rutin seperti macam-macam ya, ada peraturan di dalam kelas, bagian-bagian mana sih yang harus anak-anak ditaati di dalam kelas, tata-tata di dalam kelas. Jadi tuh untuk pembiasaan di kelompok, insya Allah sih bisa aman ya, kalau di sini bisa Kalau peraturan kelas itu sendiri sebenarnya Iya, di dalam peraturan kelas biasanya saya kalau di kelas anak-anak terbiasa untuk berbicara bergantian. Anak-anak kalau misalkan udah saking kita kasih pemantik dikit aja langsung udah ngomongnya udah banyak banget. Jadinya pasti kita kasih peraturan bicaranya satu-satu angkat tangan. Jadi mereka udah mulai terbiasa. Terus kalau selesai habis mengerjakan kegiatannya langsung dilanjutkan ke lokal mereka masing-masing. Kalau misalkan setiap hari Jumat itu kita ada Jumat bersih, itu bisa bareng-bareng. Mereka ada yang rapin loker, ada yang rapin meja di lap-lap, ada yang nyapu, ada yang ngepel, biasanya gitu deh. Walaupun ini bertanya sebentar ya, udah dilatih besoknya udah. Iya, betul. Nggak bisa, nggak bisa. Ya, selang-selang punya Setelah anak. ini, dan besoknya diratakan lagi. Karena ambil buku, karena kita memang masing-masing, jadi mantap kalau Satu loker, satu anak. boleh dilanjutkan. Boleh, mana? Selanjutnya untuk pelaksanaan di kelas. Nah, untuk kegiatan belajar anak-anak di kelas itu sendiri sehari-harinya tuh kayak gimana? Kita tuh dari awal ya, awal itu anak-anak baris, terus pembukaan biasa kita hafalan-hafalan, doa-doa segala macem, terus kegiatan inti itu biasa kita sesuai dengan tema yang kita lakukan. Terus dari kegiatan tema itu anak-anak ini ada evaluasi atau review sekolahan, kira-kira apa sih yang udah kita pelajarin hari ini gitu. Nanti mereka tuh biasanya tahu tuh langsung jawab. Terus kegiatan berikutnya itu kita evaluasi lagi tuh sambil kita kasih pertanyaan yang bisa saya jawab pulang. Untuk anak-anak itu lebih banyak aktif untuk sendiri, kegiatan sendiri, atau masih banyak untuk dibimbing sama guru ibu? Nah, beda-beda nih. Karena saya pegangnya kelompok. Iya. Jadi kalau ada beberapa anak yang masih harus kita lagi, tapi beberapa anak yang sudah mandiri. Kalau TKB sih rata-rata masih di TKB. TKB itu sudah Mandiri. Nah, untuk tadi pembelajaran berkelompok itu perlu APR nggak Bu? Kalau misalkan APR itu ada Macem-macem tergantung tema. Biasanya kita tuh AP-nya bisa menggunakan media alam, misalkan contoh dari daun, temanya misalkan nih binatang, kita bikin binatang atau kolase dari daun alam sendiri. Terus atau mau pakai piring kue, bikin ikan, udah kemarin udah di PKB bikin kue, bikin ikan dari piring kue. Medianya macam-macam sih, bisa dari media alam, bisa dari kita bikin print atau apa. Nah, untuk kegiatan tersebut, apakah anak-anak antusias atau biasa aja? Itu mah udah pasti antusias banget. Apalagi TKA yang saya pegang nih, wah anak-anaknya karena aktif-aktif pasti sangat antusias banget. Alhamdulillah kita kan juga ada media TV, jadi kita bisa gunain juga. Oke, selanjutnya aku akan bertanya mengenai kurikulum. Untuk di sini memakai kurikulum 13 atau kurikulum merdeka atau campuran? Iya, dia masih campur. Kita masih ini kurikulum mereka sama kurikulum 13. Iya. Nah, pertama mengenai kurikulum merdeka kita apa ya? Untuk belum bisa mendalami ya, sampai ke rapat-rapat kita nanti kita berubah ya. Jadi sekarang kita jadi masih kita aja deh pelajaran karena sih lainnya pahamnya di kurikulum 13 ya. Kurikulum merdeka itu ada pelatihan juga enggak ini, jadi kita cuma sekilas aja, jadi belum paham banget gitu bisa menjalankan khusus kurikulum merdeka. Tadi kan ini pakai kurikulum fiksi. Nah, gimana sih cara bikin rencana pembelajarannya? Pembelajarannya kita kalau untuk di dalam administrasi ya,
Umar. Tapi pelaksanaan belajarnya ya. pelaksanaan untuk menentukan tema, untuk menentukan literasi, udah pakai seni di dalam apapun gitu ya, kita udah mulai tuh diarahin, maksudnya kalau jadi itu berarti kan kalau di kelas motorik sama SOP gitu, itu udah kita masukin gitu, jadi udah mulai di kelompok-kelompokin, udah lebih ini sih udah lebih udah mulai pada masuk kelas mereka Umar. Menyesuaikan kegiatan dengan kurikulum Menyesuaikannya kalau di Umar itu kan sebenarnya temanya terbatas ya. Jadi kalau kita temanya tuh ambil dari Umar dia bisa lebih berkembang juga. Kalau tema-tema itu kalau di Umar itu ada satu semester itu ada 5 tema. Kalau misalkan di Umar sendiri paling itu cuma 2 tema yang kita ambil gitu. Jadi saya jenisnya tuh dari tema-tema yang kita pelajari dia lebih mengembang gitu dengan kalau materi yang kita ajari. Kalau untuk kurikulum 13 sama Merdeka itu menurut Ibu membantu nggak untuk nilai-nilai perkembangan si anak ini? Sangat membantu. Kalau untuk asesmen ya, asesmen anak alhamdulillah sih. Jadi setiap materi yang kita sampaikan anak ini lebih berkembang gimana sih? Apakah dia untuk mengerjakan enggak kayak sifat berdoanya. Nah, kita mau nilai hari ini tentang sifat berdoa dengan itu siapa nih masih belum berkembang, siapa yang sudah berkembang sempurnakan, siapa yang berkembang sangat baik. Bisa nilai dari setiap Setiap harinya bisa. Terus dari sosialnya apa sih, misalkan buang sampah pada tempatnya kita bisa nilai, habis makan benar nih anak buang sampah. Oh ya, untuk semester ini alhamdulillah kita ada program itu namanya ekobrik. Jadi anak-anak selesai makan sampah plastiknya dia dipotong-potong dimasukkan ke botol. Jadi mereka udah mulai antusias nyari sampah plastik sampai dibawa pulang botolnya, aku mau penuhin sendiri. Alhamdulillah udah ada yang penuh. Jadi kesadaran mengenal lingkungan alhamdulillah sih udah mulai. Nah, menurut Ibu sendiri untuk model secara berkelompok dan kurikulum yang itu, kelebihannya itu ada apa aja sih Bu? Kelebihannya anak-anak bisa lebih ini ya, kalau untuk kurikulumnya ya anak-anak bisa lebih memahami materi secara utuh ya. Terus juga anak-anak juga bisa lebih tahu bagian-bagian tema yang kita kerjakan yang disampaikan. Terus juga anak-anak juga lebih antusias juga untuk belajar, jadi penasaran besok ngapain lagi sih Bu. Nah, kalau untuk kekurangannya atau ada hal yang perlu diubah dan diperbaiki, kira-kira apa ya? Paling kekurangannya itu kalau misalkan kondisi kelas sih, kalau misalkan ada salah satu anak murid yang misalkan pengen ke kamar mandi, yang kita kan harus, kalau yang berdua sih aman-aman aja, yang kalau yang sendiri jadi harus ditinggal kan kelasnya, gitu aja sih untuk teknis di lapangan. Nah, kalau misalkan ada kendala di waktu pembelajaran, bagaimana Ibu sebagai guru untuk mengatasi kendala tersebut? Pembelajaran kalau di kelas kita tuh biasanya pagi-pagi dikasih kesepakatan dulu. Kita kesepakatan pagi hari ini teman-teman kita mau belajar dengan tema ini, kesepakatan ya, misalkan menggunakan gunting gitu. Nah, gunting ini gunanya untuk apa teman-teman? Untuk menggunting. Boleh nggak buat gunting rambut teman? Nah, gitu. Kasih peraturannya dulu. Soalnya kalau nggak kayak gitu ada aja kejadiannya. Ada yang sendiri. Ada jadi gunting baju, ada yang apa temennya gunting. ada kelompoknya itu. Jadi setelah senja itu pokoknya saya peraturan sama lagi kegiatan menggunting, ada peraturan menggunting. Nah, untuk evaluasi itu ada nggak sih Bu dari sekolah untuk mengadakan evaluasi pembelajaran yang dijalankan? Biasanya kepala sekolah nanya. Evaluasi akhir setiap
evaluasi juga bagaimana kelas ini musik atau bagaimana itu selalu saya adakan di kalau misalnya nggak ada kegiatan apa ya kita aktifin dulu gitu. Biasanya seminggu 2 kali ya, antara di hari hari Rabu sama hari Jumat. Jadi Jumat itu kita karena pulangnya cepet jam 10, jadi kita harus evaluasi dulu. Nah ini anak-anak ada kelas. Jadi alhamdulillah semuanya aman ya. Mungkin masih beberapa yang masih kelompok B juga masih ada yang harus dibimbing, ada ini gimana gitu, paling kali jadi nggak full gitu, jadi nggak full di kelas. Nah, untuk saran menurut Ibu, apa sih saran untuk pembelajaran BTK ini untuk lebih maju lagi? Sarannya apa ya? Saran untuk ke guru atau untuk apa nih sarannya? Ke guru. Kalau untuk ke guru mungkin ya kalau dalam hal apa sih untuk kegiatan-kegiatan lebih bervariasi ya. Tapi alhamdulillah semakin kesini karena kita lumayan apa juga banyak macam-macamnya ya kita punya, jadi alhamdulillah. Jadi guru lebih kreatif. Kalau ini misalnya ada yang apalagi kelompok A sebelumnya kita mau ini dulu, kalau nggak kita jelaskan di sini dulu, nanti belajar memisahkan pom-pom, warna-warni itu. Alhamdulillah sih, jadi bervariasi ya, bervariasi. Terus kegiatan untuk kreativitas juga alhamdulillah juga. Kan anak-anak lebih banyaknya kreativitas ya dibanding menulis, apalagi kelompok A. Kalau kelompok B memang kita agak ditekankan ke menulis karena memang alhamdulillah udah bisa menulis sendiri, nama sendiri, udah bisa menulis meniru tulisan yang jadi itu apa yang jadi kegiatan. Nah, untuk APN sendiri itu bikinnya per minggu atau per hari atau digabung? Karena kan kita bikin LK itu setiap bulan untuk 1 bulan ke depan. Jadi alat yang harus disediakan itu udah kita buat 1 bulan, untuk 1 bulan. Kalau sebelumnya kita seminggu ya, tapi ternyata seminggu kan agak tertekan ya. Jadi kita bikin sebulan deh. Terus untuk kegiatannya apa nih yang diperlukan. Jadi udah kita siapkan alat apa yang mau dibutuhkan untuk pembelajaran minggu ini, di minggu kedua, di minggu ketiga, di minggu. Berarti itu dibikinnya secara bareng-bareng. Bareng-bareng kita selalu bareng-bareng. Berarti itu APN untuk kelas B itu bisa dipakai sama kelas C? Kalau ada yang bisa dipakai, tapi kalau nggak banyak kan enggak ya, banyak kalau ada yang bisa. Karena kelompoknya ada 3 kelompok, jadi mereka kerjasama agak kalau dibilang agak dipersulit agak sulit ya. Kalau yang kelompok A agak mudah, jadinya enggak dibedakan. Berarti untuk guru yang fokus ke kelas A bikin APN kelas A? Ya. Tapi kita sama-sama. Ya. Kita sama-sama. Kebetulan kelompok A itu gurunya 2, walaupun 1 kelas tapi gurunya 2, jadi bisa bekerja sama. Kelompok B ada 3 kelompok bersama, tapi di satu tempat di hari yang sama. Nah, untuk pertanyaan terakhir Ibu, apa sih rencana atau ide dari Ibu sebagai kepala sekolah dan guru untuk membuat kegiatan belajar ini makin menarik untuk anak-anak tersebut? Rencana sih sebenarnya kita udah berjalan sih, tapi rencana kedepannya kita mau melibatkan orang tua untuk apa ya, kayak mengajar 1 hari. Nah kemarin sih sudah ya, cuman agak mau diperbanyak. Jadi kan orang tua banyak profesinya ya, ada yang jadi dokter, ada yang jadi polisi, ada yang ini. Kalau kemarin kita masih belajar 1 hari di rumah, sama belajar 1 orang tua mengajar di kelas 1 dalam nggak terlalu sering. Nah mungkin besok di tahun yang akan datang akan kita apa ya, lebih diperbanyak jadwal untuk kerjasama sama orang tua. Karena kita memang orang tua kan kebanyakan bekerja, jadi pengennya saya ada kerjasama gitu.
Jadi mamanya ada kita jadwalkan ini supaya beliau bisa cuti dulu gitu atau jauh-jauh hari seperti itu. Rencana ke depan sih inginnya kerjasama sama orang tua lebih solid. Untuk orang tua mengajar itu apakah dari orang tua kayak mereka mengajar apa atau ada dari diri sendiri? Tergantung tema. Kita kasih masukan tadi misalnya nggak ada ide, silakan mama mau mengajar apa, tapi tetap di apa sih namanya, ada di salah satu tema gitu. Misalnya di semester 1 di salah satu tema yang ada di semester 1 itu misalnya, saya kan ini nggak bisa, saya maunya dengarkan aja deh, udah gitu. Jadi kita nggak terlalu kasihan ya, beban juga orang tua juga kan ngapain ya gitu. Ngajak Iya. Kalau misalkan aduh bun, kalau bun masih pengalaman ya Allah, budak-budak pada sabar amat sih bun, kayak gitu. Jadi kita mau ke sekolah banget gitu. Jadi ada jadi sebenarnya dibantu sih. Kita tujuan kan per kelas. Jadi sekarang budak-budaknya pada santai ya, jadi komunitas aja biar mamanya aja. Nah itu lumayan mamanya repotan. Kalau kita bantu ya, tapi mungkin karena tidak terbiasa atau mungkin karena kagok sama guru atau gimana gitu ya, jadi nggak luasa mungkin ya. Nah tahun ini sih kita udah mulai selalu ngajak orang tua setiap kegiatan. Dari aku dari teman-teman yang